Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-120. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ketiganya pun kemudian sepakat untuk menimbun kembali kuburan itu, mengembalikan sebagaimana sedia kala tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka pun kemudian menyingkirkan cangkul mereka jauh-jauh, baru kemudian mereka pun membersihkan tubuh mereka di sungai di sebelah kuburan itu. Namun itu belum cukup. Ketiganya pun segera kembali ke barak untuk berganti pakaian. Di luar pengetahuan para prajurit, ketiganya pun telah berada di dalam barak itu. Tidak seorang pun yang mengetahui bahwa ketiganya telah keluar dari barak, menggali kuburan dan kembali ke dalam bilik mereka masing-masing. Namun mereka pun telah sepakat, esok pagi-pagi mereka akan segera menghadap Ki Gede Pemanahan untuk memberikan laporan bahwa yang dikubur itu sama sekali bukan Haryo Wisoko. Laporan itu tidak mengejutkan Ki Gede Pemanahan. Ketika Raden Sutawijaya menceritakan apa yang dikerjakannya bersama Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan, maka Ki Gede Pemanahan pun berkata, "Yang kalian kerjakan telah memastikan dugaanku. Itulah sebabnya maka penjagaan di sekeliling kota ini tidak mengendor meskipun diberitakan bahwa Haryo Wisoko telah meninggal. Penjagaan ini kami nyatakan ditujukan kepada para pengikut Haryo Wisoko dan terutama istri Haryo Wisoko itu. Selanjutnya apa yang harus kami lakukan, Ayah?" bertanya Raden Sutawijaya. "Aku akan memberikan pernyataan bahwa aku akan pergi membuktikan keberadaan kuburan Haryo Wisoko itu." "Maksud Ayah, Ayah akan pergi ke kuburan tua itu?" "Iya, mudah-mudahan ada pengikut Haryo Wisoko yang melihat kehadiranku. Aku harus bersikap seakan-akan aku mempercayainya bahwa Haryo Wisoko memang sudah meninggal." Pangeran Benowo tertawa pendek, katanya, "Hehehe, permainan paman dengan paman Haryo Wisoko akan diulang kembali. Ketika Haryo Wisoko lari keluar kota raja, maka paman telah memburunya. Namun akhirnya paman telah berjumpa langsung dengan paman Haryo Wisoko justru di dalam istana." Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekasan pun turut tertawa. Bahkan Ki Gede Pemanahan pun tertawa pula. Sementara itu, Pangeran Benowo pun bertanya lagi, "Apakah Haryo Wisoko percaya seandainya paman bersikap seakan-akan paman mempercayai bahwa Haryo Wisoko telah mati? Haryo Wisoko juga mempunyai pengalaman bahwa paman Haryo Wisoko telah paman kelabuhi, sehingga hampir saja ia terjebak di istana." "Kita sedang bermain macanan, Pangeran. Jika aku berhasil, maka aku akan dapat menangkap macannya. Tetapi jika macan itu lebih cerdik dan kuat, maka orang-orangku akan diterkamnya seorang demi seorang, sehingga akhirnya aku harus menyerah." Raden Sutawijaya pun tertawa pula, katanya, "Ayah tidak sedang bermain macanan atau bas-basan. Ayah sedang bermain binten, permainan keras yang memerlukan pengerahan segenap akal dan kemampuan, bahkan kekuatan tenaga dan ilmu." Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk, katanya,
Iya, permainan ini adalah permainan yang keras. Nah, Sutowijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi, besok kita pergi ke kuburan itu. Aku akan membawa sekelompok prajurit. Sebelumnya sekelompok prajurit yang lain harus membersihkan kuburan tua itu dari para pengikut Haryo Wisoko. Kemudian menjaga agar kehadiranku tidak diganggu oleh para pengikut Haryo Wisoko itu. Raden Sutowijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan pun mengangguk-angguk. Mereka mengetahui bahwa Ki Gede Pemanahan bukan seorang penakut yang harus mendapat perlindungan sekian banyak orang. Tetapi gelar itu dibuat untuk memancing agar para pengikut Haryo Wisoko mengetahui setidak-tidaknya 1-2 orang petugas sandinya bahwa Ki Gede Pemanahan membuktikan keberadaan makam Haryo Wisoko di kuburan tua itu. Ketika Raden Sutowijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan kembali ke barak, mereka sempat meragukan rencana Ki Gede Pemanahan. Bukan karena rencana itu merupakan rencana yang bodoh, tetapi mereka sadar bahwa permainan itu telah saling menguji ketajaman Panggraito masing-masing. Tetapi Raden Sutowijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan menduga bahwa Haryo Wisoko pun tidak mudah dikelabuhi. Karena itu maka untuk menemukannya, jalan lain adalah mengerahkan pasukan sandi di samping penjagaan yang semakin diperkuat. Tetapi ketiganya tidak mencegah rencana Ki Gede Pemanahan sebagai salah satu usaha untuk membuat Haryo Wisoko lengah, sebagaimana pernyataan bahwa Haryo Wisoko sudah mati dan dikuburkan di kuburan tua itu, ditangisi oleh istrinya serta beberapa orang pengikutnya yang setia. Meskipun demikian, Ki Gede Pemanahan pun menyadari sepenuhnya bahwa yang dilakukannya itu tidak pasti akan berhasil sebagaimana diinginkannya. Ki Gede Pemanahan pun menyadari bahwa yang dilakukannya itu bahkan justru ditertawakan oleh Haryo Wisoko, sebagaimana Ki Gede Pemanahan mentertawakan permainan Haryo Wisoko. Demikianlah seperti yang direncanakan. Di keesokan harinya, Ki Gede Pemanahan telah bersiap untuk pergi ke kuburan tua itu. Sebelum Ki Gede berangkat, maka sekelompok prajurit telah mendahului untuk mengamankan kuburan tua itu dan sekitarnya dari penyerang gelap yang mungkin bersembunyi di sekitar kuburan itu, terutama adalah para pengikut Haryo Wisoko. Kesibukan itu ternyata memang berhasil menarik perhatian beberapa orang pengikut Haryo Wisoko yang berkeliaran di kota raja. Demikian mereka melihat kesibukan itu, maka mereka pun segera mengamati apa yang akan terjadi. Mereka pun akhirnya mengetahui bahwa Ki Gede Pemanahan akan pergi ke kuburan tua itu untuk membuktikan apakah Haryo Wisoko benar-benar telah dikubur di kuburan itu. Karena itu, maka jaringan sandi mereka pun segera bergerak, sehingga pagi itu juga Haryo Wisoko yang dipersembunyiannya dalam keadaan luka cukup parah memerintahkan para petugas sandinya untuk mengamati apa yang akan dilakukan oleh Ki Gede Pemanahan itu. Jika ada usaha untuk membongkar kuburan itu, kalian harus berusaha untuk menimbulkan kekacauan. Jika pengamanan di kuburan itu terlalu kuat, kalian dapat melakukannya di tempat lain yang tidak jauh dari kuburan itu. Kalian dapat membakar Banjar Padukuhan atau menyerang pintu gerbang sebelah barat yang terletak tidak jauh dari kuburan tua itu. Para pengikut Haryo Wisoko yang setia pun segera menempatkan diri. 2 orang petugas sandi berusaha mengamati apa yang akan dilakukan oleh Ki Gede Pemanahan nanti di kuburan tua itu. Ketika matahari naik sepenggalah, maka sebuah iring-iringan mulai bergerak.
Ki Gede Pemanahan berjalan diapit 2 orang pengawal. Di belakangnya Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan mengikutinya. Kemudian sekelompok prajurit pilihan. "Mereka baru datang dari perguruan yang menggelikan itu," desis seorang petugas sandi. "Jangan bodoh, kau kira Pemanahan mudah dikelabui? Kau kira Pemanahan benar-benar berada di dalam pasukan yang memburu Haryo Wisoko yang keluar kota raja?" "Aku tahu, tetapi Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo benar-benar melakukan perburuan yang bodoh itu." "Kau yang bodoh. Gerakan itu perlu dilakukan untuk menjawab muslihat Haryo Wisoko. Bukankah Haryo Wisoko sendiri hampir saja terjebak di istana?" Petugas sandi itu tidak menjawab. Apa yang diketahuinya memang tidak sebanyak apa yang diketahui oleh kawannya. Seorang petugas yang lebih dekat dengan para pemimpin di lingkungan para pengikut Haryo Wisoko. Petugas sandi yang lebih banyak mengetahui itu pun kemudian berdesis. "Kita akan melihat apakah Pemanahan cukup berhati-hati dan cukup cerdik untuk menggali kuburan itu." Kawannya mengangguk-angguk, namun petugas sandi yang lebih banyak mengetahui itu pun berkata, "Tetapi kau pun harus berhati-hati. Di lingkungan kita sendiri, hanya orang-orang tertentu sajalah yang boleh mengetahui bahwa yang berada di dalam kubur itu bukan Haryo Wisoko." "Kenapa lingkungan kita sendiri tidak boleh mengetahuinya apa yang sebenarnya terjadi atas Haryo Wisoko? Apakah kita yakin bahwa kesetiaan kawan-kawan kita dapat dipercaya sepenuhnya? Apakah kau tahu sebatas mana mulut itu dapat disumbat?" Kawannya itu mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, aku tahu." Kita, para petugas sandi, nampaknya sudah mendapat tempat lahir dan batin. Kita yakini apa yang kita perjuangkan. Tetapi ada pula para pengikut Haryo Wisoko yang tidak tahu pasti tujuan perjuangannya. Mereka itulah yang berbahaya. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, "Orang-orang yang demikian itu sebaiknya disingkirkan saja dari lingkungan kita. Kita memerlukan mereka, tentu saja dalam batas-batas tertentu." Kawannya tidak menjawab. Perhatiannya tertuju kepada iring-iringan yang memasuki kuburan tua itu. Beruntunglah mereka bahwa selain para pengawal, beberapa orang ikut melihat pula. Mereka ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Panglima Perang Pajang itu. Dengan demikian, maka para petugas sandi itu dapat membaurkan diri dengan orang-orang yang ikut berkerumun di kuburan tua itu. Namun mereka tidak dapat mendekat. Para prajurit yang menjaga kuburan itu memaksa orang-orang yang ingin tahu itu berada pada jarak tertentu dengan Ki Gede Pemanahan. Para petugas sandi yang dikirim oleh Haryo Wisoko itu pun dapat ikut menyaksikan dengan jelas apa yang dilakukan oleh Ki Gede Pemanahan di kuburan tua itu. Jika Ki Gede Pemanahan memerintahkan membongkar kuburan itu, maka para petugas sandi itu harus segera memberikan isyarat kepada para pengikut Haryo Wisoko yang siap untuk menimbulkan kekacauan, sehingga niat Ki Gede Pemanahan itu menjadi batal. Beberapa saat kemudian, Ki Gede Pemanahan mengamati kuburan itu. Ia pun berbicara dengan beberapa orang yang sejak semula dibawanya bersama dengan pasukannya. Petugas sandi itu menarik nafas panjang ketika mereka melihat Ki Gede Pemanahan itu mengangguk-angguk. Agaknya ia sudah cukup yakin berdasarkan atas keterangan-keterangan yang didapatnya dari beberapa orang yang dianggapnya sebagai saksi. Setelah beberapa lama Ki Gede Pemanahan berada di kuburan itu, maka ia pun memberi isyarat untuk segera meninggalkan kuburan tua itu. Ternyata Ki Gede Pemanahan bukan seorang yang teliti.
ia tidak memerintahkan membongkar kuburan itu?" Desis petugas sandi yang lebih banyak mengetahui dari kawannya itu. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, "Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo nampaknya juga tidak mengusulkannya." Kawannya terdiam. Sejenak kemudian, para prajurit pun telah membuka jalan. Mereka mendorong orang-orang yang berkerumun di pinggir kuburan tua itu untuk menjauhi jalan yang akan dilalui oleh Ki Gede Pemanahan. Demikian Ki Gede Pemanahan keluar dari kuburan, turun ke sungai, menyeberang dan naik ke tebing sebelah itu. Maka orang-orang yang berkerumun itu pun segera meninggalkan kuburan tua itu pula. Beberapa saat kemudian, kuburan itu menjadi sepi. Tidak ada seorang pun lagi yang tinggal di situ. Para prajurit yang mengamankan kuburan tua pun telah meninggalkan kuburan itu pula. Namun beberapa saat kemudian, dua orang berdiri termangu-mangu di dekat gundukan tanah, di dekat sebatang pohon cangkring tua. Seorang dari mereka yang kemudian berjongkok di samping gundukan tanah itu pun berdesis, "Liwong, baru setelah kau mati, kau dapat memberikan arti bagi perjuangan ini." Kawannya yang tetap berdiri itu pun tertawa. Katanya, "Hahaha, arti apakah yang telah diberikannya? Bukankah orang ini dapat berperan sebagai Haryo Wisoko?" Kawannya itu tertawa berkepanjangan. Katanya, "Hahaha, aku senang mendengar gurauanmu yang segar itu. Aku tidak bergurau. Jika aku menang, aku akan memberikan penghargaan kepadanya." "Penghargaan apa yang dapat diberikan kepada orang mati?" "Mengembalikan nama baiknya." "Itu tidak mungkin. Ia telah berkhianat. Hukuman mati itu adalah hukuman yang sangat wajar baginya." "Apakah Liwong sudah pasti berkhianat?" "Jika ia tidak bersalah, maka ia akan selamat. Ketika ia memasukkan jari tangannya ke dalam kepis yang berisi ular itu, ularnya tidak akan menggigit sampai hitungan ke-10. Tetapi baru sampai ke hitungan ke-6, jari Liwong sudah digigit ular bandotan sehingga ia mati." "Aku tidak sependapat dengan cara Ki Lebto Sarono menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Pembuktian dengan memasukkan jari-jari ke kepis yang berisi ular bukan cara yang dapat memberikan kepastian. Jika ular itu sedang tidur atau malas, betapapun besar kesalahan seseorang, ular itu tidak akan mematuk. Tetapi jika ular itu sedang menjadi ganas, maka gerakan sekecil apapun akan menarik perhatiannya dan mematuknya. Bisa ular bandotan, termasuk bisa yang paling tajam dari berbagai jenis ular berbisa. Karena itu, Liwong tidak akan dapat bertahan tanpa pengobatan apapun juga. Apakah kau juga akan mengatakan, seandainya Liwong tidak bersalah, bisa itu tidak akan membunuhnya?" Kawannya mengerutkan dahinya, katanya dengan nada tinggi, "Tetapi Haryo Wisoko sudah menyetujui cara itu." Haryo Wisoko yang terluka parah itu tidak sempat membuat pertimbangan yang jernih, sehingga dengan mudah ia menyetujui saja pendapat orang yang sedang merawatnya itu. Nah, seandainya Ki Lebto Sarono yang tidak bersalah apa-apa itu, kita minta memasukkan jari-jarinya ke kepis ular itu, apakah ia bersedia? Tentu tidak, karena tidak ada alasannya. Kenapa ia harus memasukkan jari-jarinya ke dalam kepis itu? Bukankah ia yakin bahwa dirinya tidak bersalah? Seharusnya ia tidak berkeberatan memasukkan jarinya jika ia yakin tidak bersalah. Kawannya itu menarik nafas dalam-dalam, sementara petugas sandi yang berjongkok itu berdesis, "Pada suatu saat, kita akan mendapat giliran untuk memasukkan jari-jari kita ke dalam kepis itu. Tetapi jika Haryo Wisoko segera menjadi baik,
maka ia akan menghapuskan cara yang tidak berlandaskan pada akal itu. Kawannya tidak menyahut lagi, tetapi ia mulai mengangguk-anggukkan kepalanya. Petugas sandi yang berjongkok itu menepuk gundukan tanah itu beberapa kali sambil berkata, "Jika kau masih hidup, kau tidak akan dapat menggantikan sosok Haryo Wisoko dalam kesempatan apapun juga." Demikianlah, sejenak kemudian, orang itu pun bangkit berdiri dan bersama-sama dengan kawannya meninggalkan kuburan yang disebut sebagai kuburan Haryo Wisoko itu. Kuburan itu benar-benar menjadi sepi. Yang kemudian bergerak-gerak adalah dedaunan dari beberapa pohon raksasa yang rimbun di sekitar kuburan itu. Namun juga batang kamboja yang tumbuh di sela-sela batu nisan pun bergoyang perlahan-lahan dihembus angin. Dalam pada itu Ki Gede Pemanahan pun telah berada di rumahnya. Raden Sutowijoyo, Pangeran Benowo, dan Paksi Pamekas berada di rumah Ki Gede Pemanahan itu pula. "Kita memang tidak mempunyai pilihan lain," berkata Ki Gede Pemanahan. "Kita harus mencarinya di seluruh sudut kota raja." "Bukankah itu sudah dilakukan, Paman?" sahut Pangeran Benowo. "Tetapi masih juga belum berhasil." "Tetapi kita harus mencoba terus. Kita tidak dapat membiarkan Haryo Wisoko tetap berkeliaran di Pajang. Ia adalah orang yang sangat berbahaya." "Tentu, Ayah," berkata Raden Sutowijoyo. "Tetapi yang dimaksud Adimas Pangeran Benowo, mungkin cara yang kita tempuh yang harus berubah." "Kakang Mas benar," sahut Pangeran Benowo. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk, sementara Pangeran Benowo pun berkata, "Paman, sebaiknya pencarian Paman Haryo Wisoko tidak lagi ditekankan pada usaha pencarian dari rumah ke rumah. Apalagi sekarang Haryo Wisoko sudah mati. Kita harus menempuh cara lain. Kita harus mengandalkan ketajaman penglihatan para petugas sandi." "Aku setuju, Pangeran," jawab Ki Gede Pemanahan. "Kita tidak lagi dapat mencari Haryo Wisoko dengan memasuki rumah-rumah yang dicurigai. Tetapi kita masih mempunyai alasan untuk melakukannya. Kita akan mencari istri Haryo Wisoko dan beberapa orang pengikutnya. Namun aku pun sependapat bahwa pencarian Haryo Wisoko ditekankan kepada ketajaman penglihatan para petugas sandi. Namun kita pun harus berhati-hati. Kita tidak boleh segan melihat ke dalam. Selama ini usaha kita selalu sia-sia. Kita harus berani menaruh kecurigaan bahwa di dalam tubuh kita masih saja tersembunyi para pengikut Haryo Wisoko yang setia." Raden Sutowijoyo, Pangeran Benowo, dan Paksi Pamekas termangu-mangu sejenak. Mereka memang harus mengakui bahwa kemungkinan sebagaimana dikatakan oleh Ki Gede Pemanahan itu masih ada. Paksi Pamekas yang tidak dapat ingkar bahwa ayahnya adalah salah seorang pengikut Haryo Wisoko yang menundukkan kepalanya. Bahkan sebuah pertanyaan tumbuh di dalam hatinya. Apakah Ki Gede Pemanahan itu mencurigai aku? Namun dalam pada itu, Raden Sutowijoyo pun berkata, "Aku sependapat, Ayah. Tetapi kecurigaan itu tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga akan dapat membuat kita sendiri saling mencurigai." Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk. Katanya, "Kau benar, Sutowijoyo. Keseimbangan itulah yang harus kita ciptakan. Karena itu, persoalan ini merupakan persoalan bagi orang-orang yang terbatas saja, orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya." Raden Sutowijoyo mengangguk-angguk, sementara itu Pangeran Benowo pun berkata, "Kita harus segera mulai, Paman. Kita harus memperhitungkan waktu. Paman Haryo Wisoko yang telah terluka cukup parah itu tentu memerlukan waktu untuk menyembuhkannya. Jika Paman Haryo Wisoko itu sudah sembuh,
maka ia akan menjadi semakin sulit dicari. Baiklah, aku akan segera mengatur pencarian itu. Ayah, berkata Raden Sutawijaya, kami mohon izin untuk mencari Paman Haryowisoko menurut cara kami. Mungkin kami akan bergerak di luar jaringan yang akan ayah susun. Ki Gede Pemanahan termangu-mangu sejenak. Ia nampak menjadi ragu-ragu. Namun Raden Sutawijaya itu pun menjelaskan, kami akan selalu menyesuaikan diri. Maksudku, kami tidak akan mengganggu tugas para petugas sandi dan para prajurit yang menurut gelarnya mencari Bibi Sekarsari itu. Ki Gede Pemanahan akhirnya menganggukkan kepalanya sambil berdesis. Baiklah, tetapi kalian harus sangat berhati-hati. Kalian pun harus selalu memperhitungkan jejak penyelidikan kalian. Mungkin saja orang-orang yang sengaja dipasang oleh Haryowisoko ada di antara kita memberikan keterangan-keterangan yang sangat penting, sehingga kalian justru akan terjebak. Bagaimanapun juga, kalian harus menyadari bahwa di antara para pendukung Haryowisoko masih juga terdapat orang-orang berilmu tinggi. Haryowisoko berhasil mempengaruhi beberapa orang yang berpengaruh di Jipang dan Demak yang tidak sependapat dengan keputusan untuk menetapkan Kanjeng Sultan Hadiwijaya ini menduduki tahta Pajang. Paksi Pamekasan menjadi semakin menunduk jika Ki Gede Pemanahan meragukan salah seorang dari ketiga orang yang disebut Raden Sutawijaya untuk melakukan penyelidikan yang terpisah itu. Tentulah dirinya adalah mustahil bahwa yang dimaksud adalah Raden Sutawijaya atau bahkan Pangeran Benowo. Namun Raden Sutawijaya pun menjawab, kami akan melakukannya sendiri. Kami tidak akan berhubungan, apalagi memanfaatkan para petugas yang lain dalam penyelidikan kami. Karena itu, tidak ada yang harus diragukan. Berhasil atau tidak berhasil, kami akan melakukannya bertiga. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk, tetapi ia pun kemudian bertanya, apakah kalian tidak akan segera kembali ke padepokan di hutan Jabung itu? Raden Sutawijaya mengangguk sambil menjawab, ya ayah, setelah batas waktu tinggal di barak itu habis, kami akan segera kembali ke padepokan. Tetapi kami akan segera menentukan cara yang akan kami tempuh untuk ikut mencari Paman Haryowisoko. Mungkin Ki Panengah dan Ki Waskita akan dapat membantu memberikan jalan kepada kami. Ki Waskita masih berada di istana sekarang. Iya, Ki Waskita sudah mengisyaratkan kepada kami untuk bersama-sama kembali ke padepokan. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk, katanya, baiklah, marilah kita lihat apa yang akan terjadi kemudian. Aku menghargai setiap usaha untuk membantu menangkap Haryowisoko. Selama Haryowisoko masih belum tertangkap, maka ia akan menjadi duri di dalam daging pemerintahan di Pajang. Demikianlah, maka Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan telah minta diri untuk kembali ke barak. Ia masih harus tinggal sehari lagi di barak itu sebelum seluruh pasukan itu kembali ke kesatuan mereka setelah menjalankan tugas khusus bersama Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan. Dalam pada itu, Ki Gede Pemanahan telah memerintahkan para prajurit untuk tetap mencari Sekarsari dan para pengikut Haryowisoko dari rumah ke rumah. Namun di samping mereka, Ki Gede Pemanahan juga memerintahkan para petugas sandi untuk lebih berperan. Namun hanya beberapa orang sajalah yang secara khusus masih mendapat perintah untuk mencari Haryowisoko. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya.
Sampai jumpa.